Kembali lagi di New Satria Mobil. Kali ini kita kedatangan unit baru lagi teman-teman. Ini dia unitnya, ya ini Toyota Innova Reborn 2016 tipe G Luxury, bensin ya, manual bensin. Ini karena di luar hujan teman-teman, jadi kita reviewnya di bagian dalam ya. Kita bahas mulai dari interior, eksterior, kaki-kaki, kemudian bagian mesin. Kita bahas mulai dari bodi atau eksterior dulu ya. Untuk bodinya tidak menggunakan body kit, menggunakan bodi standar, warnanya putih metalik. Ini tambah depannya seperti ini. Kemudian ini bagian samping sebelah kanan ya, seperti ini. Bagian sampingnya polos gini aja. Di bagian belakang tidak ada bekas tabrak ya teman-teman. Jadi untuk mobil-mobil di kita, bekas tabrak kita tidak mau ambil atau tidak ambil ya. Jadi dia untuk bagian belakangnya seperti ini, masih standar, belum menggunakan body kit. Yang jelas untuk kondisi bodinya siap pakai ya, rawat dan siap pakai untuk kondisi bodinya seperti itu. Ini untuk bagian sebelah kiri, ini bagian sebelah kirinya seperti ini, masih standar ya. Oke, kemudian bagian sebelah kiri kita lanjut bagian perlampuan. Oke, untuk bagian perlampuan masih menggunakan lampu standar ya, masih menggunakan bohlam, belum ada LED proyektor ataupun di lampu senjanya masih menggunakan bohlam ya, belum menggunakan LED. Sama di bagian bawah fog lamp masih menggunakan bohlam ya, fog lamp dan juga sen ya. Untuk lampu di bagian belakang sama kayak lampu yang di bagian depan, masih menggunakan full bohlam, belum LED seperti ini. Untuk lampu di belakangnya kita lanjut ke kaki-kaki. Untuk kaki-kaki mobil ini menggunakan ring 16 dibalut dengan ban kondisi sekitar 80% ya. Bannya untuk velgnya masih standar ring 16, kemudian bannya sekitar 80%, masih ada kembangannya ya teman-teman seperti ini. Oke, untuk pengereman di depan sudah menggunakan kaliper. Untuk di belakang masih menggunakan tromol seperti itu ya. Untuk kaki kita lanjut ke bagian interior. Oke teman-teman, ini dia untuk di bagian interior dari Innova Reborn tipe G 2016 seperti ini ya. Dalamnya ini jok bagian depan dan jok bagian belakang. Kita bahas satu persatu dulu, mulai bagian kemudi dulu ya. Untuk sistem kunci pada mobil ini belum menggunakan keyless ya teman-teman, jadi masih menggunakan kunci standar, jadi dilipat ke dalam remote-nya, sudah include dengan remote-nya seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita hidupkan aja ya. Oke, nyala semua ya motornya, dan kita starter aja. Oke, untuk kilometer mobil ini ada di angka 72.000 km, sudah sama service record dari Toyota ya. Terus speedometernya masih standar begini aja di kanan dan kiri. Di bagian tengahnya cuma ada LCD kecil-kecil di bagian tengah ini. Seperti itu. Untuk bagian speedometer kita mundur sedikit. Setir pada mobil ini sudah built-in dengan audio control ya di sebelah kiri yang tersambung ke head unit seperti biasa. Dan di sebelah kanan sepi, hanya ada tombol display untuk mengatur di bagian display yang ada di speedometer sini. Jadi ada satu aja di bagian sini. Terus setirnya standar seperti ini aja. Udah ada SRS airbag-nya, dan juga di bagian depan penumpang kiri juga ada SRS airbag-nya seperti itu. Oke, kita lanjut ke spion. Untuk spion sangat disayangkan ya, masih menggunakan manual atau menggunakan tangan ya istilahnya. Jadi masih manual menggunakan tangan, belum menggunakan spion di track. Cuman udah ada central lock-nya dan juga tombol-tombol jendela lainnya. Itu untuk bagian spion atau di daerah sini. Kita lanjut ke bagian head unit. Head unit pada mobil ini sudah menggunakan full touchscreen. Sudah full touchscreen seperti ini, dan tombolnya ini ya, kita kasih contoh ya. Ini ya, bisa dikontrol dari setir.
buat unit seperti ini aja. Kita berlanjut ke bawah. Untuk AC masih manual, sudah double blower ya, manual sudah double blower, belum digital seperti ini. Kita kasih contoh yang di bagian belakang. Untuk di bagian bawah geser lagi, ada tombol power mode, eco mode, dan indikator airbag. Kita lanjut ke bawah. Untuk transmisi mobil ini menggunakan transmisi manual 5 percepatan ya. Untuk jok mobil ini menggunakan jok standar, cuman sudah dilapisi dengan cover ya. Covernya motif seperti ini, nggak terlalu norak. Untuk motif covernya nggak terlalu norak juga motifnya, biasa. Masih cocok-cocok aja sih untuk di bagian joknya seperti ini. Tidak ada yang robek juga karena mengingat ini di cover ya, bagian dalamnya masih aman. Di bagian sopir juga sama ya, seperti ini motifnya hexagon gitu ya, hexagon atau motif-motif diagonal seperti itu. Sama dari bagian belakang nanti kita kasih lihat seperti itu. Dari bagian depan saya rasa cukup ya untuk di bagian interior depan. Kita lanjut ke bagian belakang atau di bagian tengah. Oh, kita sudah berada di belakang seperti ini tampak bagian belakangnya ya. Kita mulai dari jok dulu. Joknya sama kayak yang di depan dengan motif-motif ini, tidak terlalu norak juga motifnya. Jahitan juga masih dalam kondisi baik. Untuk busanya juga masih nyaman ya untuk diduduki, yang pasti seperti itu. Ini motifnya. Untuk di belakang sudah menggunakan double blower ya, AC nya untuk di belakang sudah menggunakan double blower. Di tengah juga ada, dan di bagian paling belakang juga ke bagian AC. Untuk space kaki, tinggi saya 171, masih cukup lebar ya untuk di bagian space kaki. Ini masih lebar. Kita lihat, ini cukup lebar untuk di bagian space kaki. Mungkin cukup segitu aja di bagian tengah, nggak ada yang spesial. Kita lanjut ke bagian belakang atau bagian bagasi. Oke, dia teman-teman dari bagian bagasinya. Bagasinya cukup luas di bagian belakang ini. Kalau misalnya dua jok di bagian belakang dilipat, jadi dua joknya bisa dilipat ke atas ya, ke atas menyamping. Jadi untuk bagian bagasinya lebih luas lagi seperti ini. Contohnya seperti ini ya lipatannya. Ini joknya sama kulitnya seperti yang di bagian depan-depan. Seperti ini untuk di bagian yang di bagian belakang sudah dapat AC ya. Jadi di depan, di tengah, dan juga di bagian paling belakang sudah dapat AC seperti itu. Oke, saya rasa cukup dari bagian bagasi. Kita lanjut ke bagian mesin ini ya. Oke, ini dia untuk kondisi mesinnya atau bagian mesinnya. Untuk spesifikasi mesinnya standar, tidak ada dimodifikasi ataupun di upgrade ya, masih standar mesinnya seperti ini. Untuk detail bagian mesinnya, untuk kelistrikan aki masih dalam kondisi sehat ya, jadi masih berfungsi dengan baik. Untuk bagian relay, kabel-kabel, dan pipa-pipa di bagian dalam seperti ini detailnya. Ini perkabelan di bagian mesinnya seperti ini. Untuk masalah rembes atau bocor dan lain sebagainya sudah kita pastikan aman ya teman-teman. Jadi dalam kondisi prima juga untuk mesinnya seperti itu. Untuk detail bagian manajemen di bagian dalamnya. Ya, mungkin saya rasa cukup untuk bagian mesin ya. Oke, mungkin cukup sekian ya review kita mengenai Innova Reborn tipe G 2016 bensin manual. Bila mana teman-teman ingin melihat mobil ini secara langsung, bisa langsung berkunjung ke New Satria Mobil di Jalan Raya Jemur Sari, depannya Hotel Zis ya teman-teman. Seperti ini mobilnya. Ada juga unit Innova lain seperti contohnya Reborn 2018 Matic ini. Terus kemudian juga ada beberapa Innova di bagian dalam sana ya. Kalau mau lihat bisa langsung kunjungi New Satria aja ya teman-teman. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi kami di deskripsi atau bisa tulis kolom komentar di bagian bawah ya. Jangan lupa juga ikuti TikTok sosial media kami, TikTok, Instagram, dan juga YouTube kami ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih dan sampai jumpa.